Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen Indonesia, terima kasih banyak yang sudah bergabung di dalam room Zoom pada siang hari ini untuk wilayah Indonesia Barat dan sore hari ini untuk wilayah Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur. Baik, terima kasih atas keluangan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh duniadosen.com bersama Penerbit Publish Yogyakarta. Mohon izin untuk kami memulai kegiatan webinar ini ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Profesor Rudi Agung Nugroho, SSI, MSI, PhD. Dan pastinya yang kami banggakan seluruh rekan dosen Indonesia yang sudah hadir di dalam room Zoom pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Webinar kita pada siang hari ini mengangkat tema terkait H-Index naik, karir melesat, optimasi publikasi ilmiah. Nah, pastinya ya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai dosen mungkin yang sering cek-cek Google Scholar, secara rutin update di Sintannya, di akun Sintannya. Sekarang sudah ada yang cek di semester gasal ya, di semester ganjil, sudah ada peningkatan sintas skornya belum Bapak Ibu sekalian? Sudah cek lagi belum H-indeksnya? Nah, siapa nih yang sering atau rutin cek untuk H-indeks atau sintas skornya atau Google Scholar-nya, Bapak Ibu sekalian? Ada yang rutin cara berkala cek di akun Sinta, Google Scholar? Ada yang rutin cek? Sudah cek lagi belum untuk semester kemarin H-indeksnya seperti apa? Nah, kalau memang belum ada yang rutin, nah ini harus mulai dibiasakan ya Bapak Ibu sekalian, harus kita sebagai dosen harus rutin untuk bisa cek karena kita setiap semester pasti punya publikasi. Karena setiap semester kita harus melakukan laporan kinerja dosen, yang dimana setiap semester berarti ada publikasi yang kita laporkan. Nah, publikasi yang kita lakukan itu pastinya akan bisa meningkatkan sintas skor Bapak Ibu, meningkatkan H-indeks Bapak Ibu ketika memang publikasi kita ini digunakan. Nah, pada siang hari ini mengundang Prof. Rudi untuk bersharing bersama kita untuk bagaimana sih nih Prof strateginya kita sebagai dosen, karena ini rata-rata peserta kita ini Prof adalah rekan-rekan dosen muda, rekan-rekan dosen pemula yang masih berproses untuk mencapai jenjang profesor ini Prof. Rudi. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Prof. Rudi untuk bisa menyampaikan materinya. Silahkan Prof. Terima kasih Mbak Rida dan terima kasih kepada dunia dosen serta di Publish yang sudah mengundang saya dan yang saya hormati semuanya Bapak Ibu sekalian. Di sini tadi disampaikan, saya kira juga tidak hanya dosen muda ya, di sini saya lihat ada beberapa kolega saya yang sudah hadir di sini ya. Izinkan nanti kita bersama-sama untuk berdiskusi ya. Jadi di sini lebih akan mencoba men-sharingkan apa yang pernah saya lalui hingga saat ini. Mbak Rida, izinkan saya untuk share screen ya. Nggih, silakan Prof. Sudah bisa langsung share screen. Apakah sudah nampak share screen-nya? Masih on proses ini Prof. On proses. Ya. Nggih. Iya, sudah Oke, terlihat Prof. baik. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini nanti kalau saya diberi tema ya dengan Mbak Rida ya, ini sebenarnya temanya cukup menantang sekali ini ya. Indeks naik, karir melesat. Waduh, ini luar biasa. Saya diberikan topik ini jadi seperti bersemangat kembali ya. Apalagi ini sebenarnya di awal tahun yang saya yakin sebenarnya
energi Bapak Ibu ini belum naik tinggi ya, karena memang di awal-awal tahun ini ya, pengumuman hibah dan apalagi dana cair ya untuk penelitian dan lain-lain, insentif ini masih banyak tertahan kan, masih banyak tertahan dengan aturan-aturan di kepemerintahan. Jadi dengan diberi topik ini ya oleh Mbak Rida, dunia dosen serta dipublish ini, saya jauh lebih bersemangat. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini ya, nanti saya akan mencoba untuk merangkum ya, bahwa nanti apa yang saya sampaikan itu table of content-nya seperti ini. Yang satu tentang meniti karir. Nah ini seperti tadi Mbak sudah sampaikan ya, pokoknya kalau nggak mentok sampai guru besar, ya itu kok belum puas kalau jadi dosen seperti itu ya. Yang kedua, optimasi publikasi. Dan yang ketiga pasti rasanya zaman sekarang kalau nggak menyinggung tentang AI itu kok kayaknya nggak serp ya. Dunia dosen, dunia tridharma nggak menyinggung AI itu kok kayaknya ada yang kurang gitu. Nah yakinlah Bapak Ibu bahwa ketiganya ini nanti akan bisa sangat betul-betul menunjang karir Bapak Ibu ya. Terutama tadi kalau misalnya sesuai dengan tema yaitu hak indeks yang makin meningkat dan juga karir tentunya akan menyertai. Ya. Kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana strategi meniti karir sebagai dosen. Ya, dalam hari ini adalah kita sebagai pendidik, peneliti, dan juga pengabdi. Saya akan memberikan beberapa pengalaman dan tips serta trik serta strategi ya, yang pernah saya alami beberapa tahun ini. Saya jadi dosen sudah sejak tahun 2000, jadi 25 tahun ya. Sudah cukup lama berarti. Ada kurang lebih 4 resep yang barangkali nanti Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian bisa mengadopsi resep ini ya. Tetapi saya bisa menyampaikan bahwa ini sebenarnya cukup resep yang ampuh ya, yang sudah saya coba formulasikan ya berdasarkan perjalanan karir saya. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama itu adalah expertise. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan itu harus memantapkan diri. Sebenarnya ekspertisnya itu ada di bidang mana? Karena saya masih bisa melihat bahwa beberapa dosen muda ya, itu kadang masih belok-belok ekspertisnya. Kadang ke sana, kadang ke sini, kadang meneliti ini, kadang meneliti sana, ya tergantung angin yang membawa gitu. Nah, saran saya ya, mantapkan bidang keahlian. Ya. Apalagi nanti ke depan ketika mencapai jenjang guru besar, itu kan memang harus bidang ekspertisnya harus spesifik. Dalam suatu departemen itu juga tidak boleh ada bidang spesifik yang sama. Ya, jadi silakan sejak sedini mungkin Bapak Ibu menetapkan atau memantapkan diri bidang keahlian. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Bapak Ibu coba menselaraskan bidang mau terutama penelitian ya, menselaraskan apa toh sebenarnya arah seperti saya yang nanti akan dituangkan dalam bidang penelitian maupun pendidikan maupun pengabdian itu sudah seharusnya diselaraskan dengan visi misi baik yang ada di universitas, fakultas, jurusan bahkan prodi. Ya. Kita ketahui bahwa setiap universitas itu pasti punya ciri khas tersendiri. Visi misi riset, visi misi pendidikan. Nah, itu bisa kita turunkan. Ya. Akhirnya kita turunkan terhadap diri kita, ekspertis kita. Jadi tetap harus selaras. Dengan keselarasan itu nanti akan jauh lebih enak Bapak Ibu meniti karirnya. Ya. Mungkin saya dulu juga seperti Bapak Ibu sekalian ya, masih belok-belok. Tetapi setelah berjalan waktu saya pikir memang ini harus selaras dengan visi misi pendidikan, penelitian, ya, pengabdian dari universitas, fakultas, jurusan maupun prodi. Kemudian untuk menunjang itu, sudah seharusnya Bapak Ibu mulai membuat roadmap. Kalau kita berbicara penelitian, seharusnya Bapak Ibu ya pribadi-pribadi itu mempunyai roadmap penelitian. Ya. Sehingga nanti akan jelas, saya itu mau membawa bidang keahlian saya, penelitian saya itu mau ke arah kemana, 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Itu sudah sejak dini
harus punya roadmap. Nah, itu pun juga harus disesuaikan bahwa di atas kita itu pasti ada roadmap. Nah, kita nggak boleh menyimpang jauh-jauh dari roadmap yang ada di atas kita. Jadi visi misi roadmap harus selaras. Itu resep yang pertama. Nah, ini roadmap Bapak Ibu bisa membuat macam-macam ya. Macam-macam itu maksudnya modelnya. Ya, ada berbagai macam cara membuat roadmap yang visinya bisa 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Ya. Pernah ada pertanyaan, apakah bisa satu orang itu punya lebih dari roadmap? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi roadmap penelitian, asal masih dalam satu payung ekspertis dan keahlian kita boleh mempunyai 2 roadmap, 3 roadmap, tidak masalah. Ya. Karena itu bidang penelitian. Kita membuat arah ini nanti menjadi sebuah produk, penelitian ini yang masih satu payung, akhirnya hilirisasi ke arah sebuah produk, tidak masalah. Hilirisasi ini menjadi sebuah kebijakan, ya, karena hulu hilir, ya, hilirnya itu tidak harus selalu barang, ya, tapi bisa juga jasa, bisa juga ya, kebijakan, ya, boleh membuat lebih dari satu roadmap. Kemudian yang kedua, ya, resep yang kedua. Bapak Ibu sudah sebaiknya membuat sebuah riset group. Saran jangan berjalan sendiri-sendiri. Melakukan riset, baik bidang pendidikan maupun pengabdian, jangan jalan sendiri. Ya, tapi buatlah riset group. Baik riset group dengan teman-teman kolega yang mempunyai payung visi misi yang sama, silahkan Bapak Ibu membuat riset group itu. Ya. Bahkan saya sendiri sampai sekarang itu punya kolega ya riset group. Kami buat riset group di WA itu sampai kami beri nama riset sampai pensiun. Ya, jadi artinya teman-teman ini sudah sepakat kita harus melakukan riset yang sevisi, semisi, selaras, roadmap-nya bisa saling berjalan paralel, itu harus sampai pensiun. Kalau enggak, saya keluarkan dari grup. Gitu. Ya, jadi akhirnya apa? Saling termotivasi. Ya. Dan teman yang ada di grup kami, itu di grup riset saya, itu selalu banyak mendapatkan hibah. Ya. Seperti itu. Nah, grup riset itu juga sudah seharusnya ada pada mahasiswa. Jadi kalau kita melakukan penelitian, sudah sebaiknya kan sekarang kita harus melibatkan mahasiswa. Nah, pengalaman saya, ya, jadi mahasiswa itu saya buatkan kelompok. Misal kamu meneliti tentang X. Jarang sekali ketika mahasiswa saya mau melakukan penelitian tema X, itu jarang. Biasanya kelompok atau 3 orang. Sehingga mereka bisa saling berkomunikasi, membuat grup sendiri dengan payung tema yang sudah kita buat. Biasanya juga karena ada hibah pendanaan. Gitu. Jadi biasanya hibah, saya mendapatkan hibah pendanaan, itu saya tawarkan ke mahasiswa. Ini loh, saya punya hibah seperti ini, ya. Mari ikut siapa yang berminat, yang passionnya mungkin sama, ya. Akhirnya ikut, ya, 2-3 orang, kami membuat riset grup sendiri-sendiri, ya, untuk mahasiswa. Ya. Jadi saya lagi ini seperti yang di foto ini adalah kelompok riset grup kami yang ada di sebuah lab. Ya, jadi kebetulan saya membawa sebuah lab dan kami membuat riset grup itu sendiri-sendiri, ya, sesuai dengan tema masing-masing. Nah, inti dari sini bahwa kita sekarang tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Kita harus memperluas jejaring kita. Ini riset grup yang masih dengan kolega, yang masih dengan mahasiswa, ya. Tetapi selanjutnya, resep berikutnya, kita harus memperluas jejaring kita. Kadang saya itu nggak kenal, ya, itu saya email kok. Saya ajak komunikasi, akhirnya berbalas, akhirnya ya bisa komunikasi, pernah kita membuat penelitian bersama. Nah, apalagi zaman sekarang ini, beberapa riset itu seperti riset katalis, ya, riset katalis Indonesia, RKI, itu mensyaratkan membuat jejaring. Jadi dari beberapa universitas
di bawah LP2M mendapatkan pendanaan-pendanaan, tapi ini payung risetnya temanya sama, saling berkolaborasi. Jadi nanti ketika ini menulis sebuah publikasi, harus menyertakan atau mensitasi juga dari teman-teman yang ada di universitas lain. Demikian pula sebaliknya. Nah, dengan cara seperti itu, nanti saling mensitasi ya, dan saling memasukkan nama, itu bisa meningkatkan H-index tadi. Ya. Sekarang model-model riset seperti ini banyak sekali. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu melihat, sekarang juga sudah ditawarkan ada RIM kompetisi, ya, yang tahun 2025 ini. Nah, kebetulan saya lolos ya RIM kompetisi untuk yang saya usulkan di tahun 2024. Saya lolos administrasi dan substansi, ya, tinggal menunggu pengumuman akhir. Nah, itu bekerja sama dengan teman dari BRIN, dengan UGM, dengan Universitas Teknologi Atmajaya. Kami membuat jejaring. Ya. Bahkan dari BRIN itu awalnya saya tidak kenal. Cari aja, saya googling. Saya ngobrol, saya tawarkan, saya punya ide riset ini. Jadi nothing tulus Bapak Ibu, dijawab syukur, enggak apa-apa. Ya. Nah, gambar-gambar ini adalah jejaring saya yang pernah saya lakukan. Publikasi juga sudah muncul dari jejaring ini. Ya. Di antaranya ada yang dari Jepang, dulu saya bekerja sama dengan Osaka Institute of Technology ya di Osaka. Kemudian waktu itu saya dapat Fulbright di Arkansas, USA, ada publikasinya juga ya. Kemudian yang paling kanan itu teman dari BRIN, itu juga muncul 2 publikasi, Q1 semuanya. Yang paling bawah ini adalah Fresh, kami bekerja sama dengan University Saint Malaysia dari Penang. Ya. Jadi awalnya ya nggak kenal, kita ngobrol, begitu akhirnya kita bisa berkunjung di sana, saya dibawa oleh teman juga ke sana. Akhirnya ada pendanaan dari RIM, yang RIM MIND, ya, kerjasama Indonesia Malaysia. Saya salah mereka, ayo kita buat. Nah, sekarang ini baru pengusulan. Ya. Jadi sekali lagi, Ibu, buatlah networking seluas mungkin. Apa itu sekarang masih muda, jejaringnya juga luas, ya, bisa diperluas lagi. Ya. Kamu masih dalam networking, Bapak Ibu sering-sering menghadiri conference maupun seminar. Saya lebih suka menghadiri conference atau seminar offline. Walaupun sekarang banyak ditawarkan conference atau seminar yang online. Terus terang saya kurang begitu suka. Karena apa? Ketika kita datang di seminar atau conference offline, itu lebih bisa membuka kita jalur untuk langsung membuka jejaring. Kalau saya datang conference, enggak cuma diam, kemudian mendengar itu, tapi saya lihat ya peneliti-peneliti, presenter tidak hanya yang sudah senior tapi yang muda, yang kira-kira seatap, yang apabila nanti juga punya benang merah dengan payung penelitian saya, biasanya saya datangi, saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol, ya, dan itu sekarang pernah ada yang terjadi, kita kolaborasi, ya, menghasilkan penelitian. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika ada kesempatan conference, seminar, dan memungkinkan Bapak Ibu untuk datang offline, datanglah secara offline. Ya. Dan bukalah jejaring seluas mungkin. Berikutnya masih dalam networking, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan. Sekarang eranya media sosial. Ya. Gunakan media sosial untuk mempromosikan, ya, personal branding. Ya. Bapak Ibu punya publikasi, tampilkan, ya. Tidak hanya tampilkan, loh sudah publish di Q1 loh, sudah publish di Q2, tapi boleh berikan ulasan. Misalnya penelitian saya yang sudah terpublish ini membahas tentang ini. Silahkan disitasi. Nah, itu salah satu bentuk personal branding. Ya. Dari cara tersebut yang sudah saya lakukan beberapa tahun, ya, saya mengenal Facebook itu sudah sejak tahun 2008 waktu itu. Kemudian sekarang ada Instagram, ada YouTube. Ya. Saya mengenal seorang profesor dari Aceh waktu itu, ya, Profesor Muklisin. Nah, akhirnya dari perkenalan di Facebook tersebut, ya, beliaulah yang akhirnya menjadi asesor saya waktu itu untuk guru besar. Ya. Nah, itu dampak dari personal branding, ya, di media sosial.
Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu, gunakan media sosial untuk tujuan branding yang positif. Bapak Ibu juga bisa mempunyai akun ResearchGate, LinkedIn. Nah, kedua akun ini memang lebih spesifik ya. Kalau ResearchGate, LinkedIn ini kan untuk sharing hasil penelitian. Ya. Kalau Facebook, Instagram kan masih lebih luas ya. Ada yang jual beli, ada yang kegiatan A, kegiatan B. Tapi kalau ResearchGate, LinkedIn, nah ini adalah yang lebih spesifik ke penelitian, ya peneliti sharing hasil penelitian. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, sekarang dosen itu punya banyak identitas. Ya. Kalau H-Index ya itu biasanya pemeringkatannya oke lah H-Index ada Scopus, H-Index Google Scholar, kita punya H-Index Sinta. Jangan lupakan bahwa masih ada jati diri kita, nomor KTP kita sebagai seorang dosen peneliti. Ada ResearchGate, ya, ada ID-nya, ada ORCID, ya, ORCID ID, kemudian ada apa namanya ID yang lain ya nanti ada di sisi saya itu ada ya beberapa ID itu ada. Nah silahkan Bapak Ibu mulai dekat-dekat dengan itu ya nggak masalah walaupun eh, apa namanya track record Bapak Ibu masih kecil nggak masalah buat aja ya, ID tersebut Bapak Ibu harus punya harus dekat-dekat dengan hal tersebut ya. Oke ini resep ketiga ya. Resep keempat ya, jangan lupa Bapak Ibu harus rajin-rajin mencari funding atau hibah. Nah, inilah yang menentukan kualitas penelitian kita. Biasanya kalau dapat funding, dananya banyak, ya kita bisa punya pendanaan untuk riset kita jauh lebih berkualitas. Ya, karena parameter jadi banyak, bisa diteliti, ya karena biayanya ada. Ya. Saat ini saya sampai bulan Februari ini saja, itu sudah 5 proposal saya kirim. Ya, sudah 5 proposal saya kirim, dan 2 itu sudah dapat funding. Ya. Yang paling terakhir itu saya dapat pendanaan dari Inukos, kerjasama Belanda Indonesia, ya, tentang food security. Jadi kesempatan apalagi bagi Bapak Ibu yang masih muda, ya, itu kesempatan untuk bisa dapat funding jauh lebih luas. Ya. Apalagi misalnya Bapak Ibu ada yang baru lulus doktoral ya, atau PhD. Biasanya grant-grant tentang postdoktoral banyak yang mensyaratkan 3 tahun atau maksimal 5 tahun setelah doktoral. Gunakan kesempatan Bapak Ibu. Ya. Jangan ragu untuk mendaftar, jangan ragu untuk mencoba. Kita tidak pernah tahu kalau tidak pernah mencoba. Ya. Ada kesempatan nanti sebentar lagi mungkin hibah Bima, ya, Kemdikti Saintek, mungkin sebentar lagi akan dibuka. Ya. Jadi ikuti, ya. RIM juga itu ikuti. Dan masih banyak lagi peluang-peluang riset grant. Ya. Gambar yang ada ini, ya, pojok kiri bawah, itu adalah hasil dari riset grant waktu saya di Osaka. Ya. Kerjasama dengan sensei dari Jepang. Yang tengah itu yang Fulbright tadi. Nah, jangan lupakan juga Bapak Ibu bahwa kita bisa mengunlock ya, bisa mencari grant itu tidak hanya grant untuk dosen, tetapi bisa juga yang melibatkan mahasiswa. Contoh PKM ya, ini juga kalau bisa Bapak Ibu membangun portofolio dengan membimbing PKM mahasiswa. Ya, jangan lupakan itu bagian dari sisi pendidikan. Ya. Itu akan meningkatkan karena apa? Menjadi pembimbing PKM itu cukup prestis. Ya. Saya sejak 2017 seingat saya ya, itu selalu mendapatkan setidaknya 1 PKM membimbing mahasiswa. Ya. Ada yang pengabdian, ada yang PKM RE, selalu dapat. Ya. Jadi jangan lupakan Bapak Ibu, dorong mahasiswanya untuk membuat riset PKM, Bapak Ibu membimbing. Ya. Kemudian sekarang ini ada tawaran riset sawit. Nah, Bapak Ibu gunakan kesempatan itu. Ya. Jujur aja bahwa riset sawit untuk dosen ini cukup berat kompetisinya. Ya. Dananya cukup besar, cukup berat kompetisinya. Tetapi ada juga riset sawit untuk mahasiswa. Perlu dicoba Bapak Ibu bimbing.
Nah, tahun 2024 saya pun tidak menyangka ya. Saya selalu woro-woro ke mahasiswa. Ayo mahasiswa ikut riset ya. Ini ada funding riset sawit ya. Ternyata banyak yang berminat. Ada 5 kelompok tahun 2024. Dari 5 kelompok tersebut, 3 kami dibiayai riset sawit mahasiswa. Jadi ada 3 kelompok mahasiswa kami yang dibiayai. Ya, ini menjadi portofolio juga buat Bapak Ibu dosen ya, untuk meniti karir ya. Kita dapat pengalaman, nanti diundang ya. Jadi ketika Bapak Ibu membimbing riset sawit ini, pada saat acara monitoring evaluasi, Bapak Ibu diundang ya dengan pembiayaan BPDPKS. Dapat tiket pesawat, dapat akomodasi, dapat biaya makan, pulang masih diberi sangu ya, termasuk mahasiswanya juga senang jadinya. Nah, di sana kita bisa membuka jejaring networking. Nah, ya, saya tentu nanti ada muaranya ya. Jangan lupa Bapak Ibu publikasi ya. Karena itu adalah salah satu juga cara untuk bisa menaikkan karir dan HI Ibu sekalian ya. Publikasi atau diseminar hasil Bapak Ibu dalam bentuk seminar, conference ya, paper conference. Jadikan hasil karya bisa dalam bentuk HKI, paten sederhana ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa berkarya untuk meniti karir itu dalam berbagai bentuk ya. Menulis buku ya. Nah, kesempatan-kesempatan itu harus Bapak Ibu gunakan ya. Sekarang terbuka sangat luas. Oke, baik. Saya lanjutkan topik yang kedua Bapak Ibu ya. Optimasi publikasi. Ya, ini bagian kedua. Nah, mempublikasikan sesuatu itu kan tidak harus selalu dalam bentuk artikel jurnal ya Bapak Ibu. Bisa paper conference, tapi juga bisa dalam buku. Nah, buku ini merupakan portofolio. Ya. Ini setidaknya sudah ada 3 buku yang saya terbitkan dipublish. Ya, saya sangat terima kasih sekali ya bisa membersamai dipublish ini ya menjadi salah satu bagian dari penulis ya, cukup membanggakan karena sampai pengalaman sejauh saya menulis buku ya itu kita bisa mengecek royalti kita bisa mantau baru dipublish ya. Ini bukan promosi ya, tapi memang seperti ini ya. Dengan dipublish itu kita bisa mengontrol dan melihat berapa banyak buku kita sudah terjual, kemudian royaltinya berapa, kita dapat laporan, baru dipublish ya. Sementara buku saya sebenarnya sudah banyak ya. Sudah ada beberapa yang saya tulis sejak saya berkarir pulang sekolah S3, yaitu di tahun 2014 ya. Koleksi yang lain Bapak Ibu bisa scan di sini atau masuk ke link itu, Bapak Ibu bisa melihat koleksi-koleksi yang lain ya, dan juga buku-buku yang ada di publish yang terlink dengan Shopee ya. Itu Bapak Ibu bisa melihat di koleksi saya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, buku menjadi salah satu juga pendongkrak dari karir kita. Nah, kemudian kita bicara masalah publikasi. Kalau kita mau publikasi di jurnal internasional bereputasi, terindeks Scopus, yang terindeks Web of Science, gitu ya, Simago. 2 kata ini kan yang ditunggu-tunggu kan, accepted dan publish. Dah, ini 2 kata yang sangat ditunggu-tunggu ketika Bapak Ibu mensubmit manuskrip. Ya. Tetapi ingat Bapak Ibu, bahwa untuk menunggu mendapatkan jawaban accepted dan publish, prosesnya itu panjang sekali. Ya. Screenshot di sebelah kiri bawah, ya, di layar Bapak Ibu sekalian. Ini hanya salah satu contoh bahwa ada artikel yang pernah saya submit. Itu sampai 5 ronde review. Ya, sampai 5 ronde. Bahkan teman saya ada yang sampai 6 ronde, 7 ronde. Nah, begitu panjang alur dari sebuah publikasi yang bisa membuat Bapak Ibu nanti karirnya naik, H-index-nya naik. Ya. Nah, ini adalah bagan yang saya buat. Jadi kristalisasi pengalaman untuk mempublish ya, sebuah artikel di jurnal.
Ya, kita bicara jurnal bereputasi ya Bapak Ibu. Ya, masih banyak jurnal yang nasional yang terindeks Sinta 1, 2 itu juga jurnal yang cukup bagus. Ya. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk bisa menghasilkan suatu artikel terpublish yang berkualitas, perjalanannya cukup panjang. Kita coba lihat dari awal Bapak Ibu. Tentu saja bahwa artikel yang Bapak Ibu publish, apalagi yang Bapak Ibu sebagai first author atau corresponding author, itu pasti dimulai dari roadmap riset Bapak Ibu. Jadi pasti Bapak Ibu tidak akan serta-merta membuat publikasi tanpa data yang ada, tanpa perencanaan dulu. Jadi Bapak Ibu harus membuat roadmap, ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus melakukan aktivitas riset, ya. Nah, di antaranya ini Bapak Ibu mungkin menyodorkan atau membuat sebuah proposal penelitian. Nah, kalau kita berbicara proposal penelitian, nah itu nanti ada tekniknya sendiri, ya. Saya kebetulan juga sama, hampir dari tahun 2016 sampai 2024 ini, ya, itu hampir tidak pernah lowong dari hibah bima, ya. Dan bahkan dalam 1 tahun itu kadang pernah dapat 2 atau 3. Maksimal saya dulu pernah dapat 4, ya. 2 ketua, 2 anggota. Nah, di sini yang pasti, ya, kita tidak akan menjabarkan panjang di sini proses untuk membuat proposal, ya. Pasti Bapak Ibu harus memberikan suatu novelty, ya. Riset gap-nya harus jelas, ya. Nah, kemudian baru Bapak Ibu melakukan aktivitas riset. Hal yang penting juga itu pasti di data koleksi atau sampling data, koleksi data. Hati-hati Bapak Ibu, karena di sini data-data yang terkoleksi, data gambar, kuesioner, ya, itu menentukan kualitas dari publikasi kalian. Ya. Ini menjadi kunci panjang. Jadi jangan sampai nanti fotonya asal, ya. Itu fotonya harus yang bagus, high resolution, ya. Jangan blur, jangan kabur, jangan miring-miring, ya. Sampling datanya pun harus benar, ya, ada tekniknya sendiri. Nah, kemudian pasti Bapak Ibu akan menganalisis datanya, kan? Setelah dianalisis, nah inilah awal dari penulisan manuskrip. Nah, ini juga sebenarnya sendiri, ya. Penulisan manuskrip harus sesuai, ada imratnya, ya. Nah, pemilihan tipe artikel publikasi, ya, ada set, ada literatur review, ya. Kemudian ada communication, ya, dan masih banyak tipe-tipe artikel lainnya, ya. Nah, tentunya di sini banyak teknik-teknik yang menyertai dalam sebuah penulisan publikasi, ya, mulai dari penempatan authorship, ya, afiliasinya, siapa yang mau menjadi corresponding author. Nah, ini seringkali menjadi perdebatan. Kan beberapa waktu lalu kan peraturannya yang mungkin, ya, karena belum ditetapkan lagi, itu yang untuk pengusulan guru besar itu tidak hanya sebagai first author, tetapi juga harus sekaligus sebagai corresponding author. Nah, tapi kita tunggu dulu ya peraturan resminya. Nah, di samping itu perlu diingat Bapak Ibu, pentingnya networking, ya. Jadi di sini biasanya kalau Bapak Ibu mau submit artikel, biasanya kan harus mengisi itu, ya. Di jurnal internasional bereputasi, sebagian besar sekarang kita harus mencantumkan calon reviewer. Nah, ini bisa membuka keuntungan, ya. Kita bisa memilih reviewer yang kita kenal, kolega kita, misalnya dari USA, dari Amerika, atau dari manapun. Kalau Bapak Ibu punya kolega dari luar negeri, ajak komunikasi, ya, sapa dia untuk jadikan calon reviewer. Walaupun belum tentu nanti editor in chief-nya akan memilih reviewer itu, karena bisa jadi blind review, ya kan? Apalagi double blind review. Nah, kita tidak pernah tahu. Tetapi setidaknya kalau itu benar-benar dipilih, paling tidak kita sudah memberitahu. Kan biasanya memang begitu. Ya, itu nggak masalah. Karena yang akan memilih reviewer bukan kita. Kita hanya memilih calon reviewer. Karena memang permintaan di submission jurnal memang seperti itu. Bahkan
yang lebih complicated lagi, kita harus menyertakan 3 calon nama reviewer yang opposite ya, dan yang berseberangan, ya, yang selaras dengan tema kita dan juga yang berseberangan. Nah, itu sering begitu. Paling tidak itu 3, 4, atau bahkan 5 nama reviewer beserta email dan afiliasinya. Nah, yang terpenting lagi jangan lupa Bapak Ibu cek similarity. Ya. Cek similarity, jangan pernah ada triki-triki ya, karena sudah banyak kasus ya yang similarity-nya akhirnya tinggi ya, akhirnya ditolak, akhirnya kekatan ke lektor kepala besar itu juga ada yang terjadi ya. Jadi usahakan betul-betul bisa serendah mungkin similarity-nya ya. Kalau biasanya supervisor saya atau penasihat saya itu bilang kalau bisa di bawah 10%. Ya. Teman-teman dari BRIN dengan kepala proyek, kepala kelompok risetnya itu kalau bisa di bawah 10%. Itu jauh lebih bagus. Nah, itu pun ingat Bapak Ibu, nilai similarity rendah itu tidak menjamin itu bebas dari plagiasi. Karena ketika bloknya itu berderet, nah itu bisa jadi indikasi dan itu pernah terjadi ya. Nah, saya lagi proofread, jangan lupa Bapak Ibu, dan juga pemilihan jurnal ya. Ini Bapak Ibu, sekarang sebagian besar jurnal itu berbayar ya. Ada yang jutaan, juta, pandai-pandainya untuk memilih. Kalau punya riset yang boleh untuk publikasi, ya gunakan. Kalau tidak ada model subscription. Ada yang model tidak perlu bayar. Ya, biasanya ada yang publisher yang menawarkan apakah close ya ataukah open. Ya, kita bisa. Nah, kalau semuanya sudah dicek, Bapak Ibu pasti submission. Nah, sudah submit. Ya, ingat bahwa ini nanti ya akan masuk ke editor dulu. Dan kadang turun ke associate. Nah, habis dari situ biasanya nggak langsung ke reviewer kan. Biasanya akan ditelaah dulu ini cocok nggak aim and scope-nya ya. Kira-kira datanya sekilas itu benar enggak ya, sudah sesuai format atau enggak. Bisa di-recheck bisa ya. Pengalaman saya bersama dengan teman kirim pagi, sore sudah di-recheck. Nah, ya itu sering terjadi ya, pernah terjadi dan berkali-kali ya. Karena ada yang aim and scope-nya nggak cocok ya. Ada yang memang kualitasnya belum sesuai yang diharapkan oleh editor in chief ya. Jadi nggak akan masuk ke tahap review. Tapi kalau masuk ke tahap review, ya tadi prosesnya akan berjalan panjang. Bisa hanya sekali review, bisa 2 kali review, sampai 5, 6, bahkan 7 kali. Nah, akhirnya sampai tadi 2 kata yang ditunggu, accepted. Nah, accepted biasanya ada proses gallery proof untuk cek paling akhir, publish. Ya. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa dalam proses review, nanti Bapak Ibu juga perlu keahlian menjawab proses review. Apa yang ditanyakan ya, harus kita jawab disertai dengan referensi-referensi. Nah, ini biasanya apa yang dinamakan query reviewer. Bisa ada bentuk tabel-tabel ya. Di slide saya ada, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan slide ini ya, bisa mencoba melihat. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah proses panjang perjalanan sebuah publikasi ya, hingga di tahap accepted. Karena kalau tidak, ya akhirnya publish and perish. Ya. Hasil penelitian Bapak Ibu ya hanya ya dikenal begitu aja oleh sini, tidak akan luas jangkauannya. Dan itu impact-nya ke hak indeks dan karir biasanya juga nggak berefek, ya. Kurang berefek. Nah, di teknik penulisan ini saya tidak akan panjang lebar, saya akan mengambil sari-sarinya. Ya, kita nanti lebih banyak berdiskusi karena masih ada satu topik yaitu tentang peran AI. Ya, barangkali nanti bisa juga menjadi masukan Bapak Ibu karena juga saya sudah menggunakan berkali-kali. Ya. Nah, sekali lagi bahwa dalam teknik penulisan ini Bapak Ibu harus mengenali apakah tulisan Bapak Ibu cukup data-datanya untuk diajukan sebagai sebuah original research ya, atau full paper. Ya. Jadi kita juga harus melihat, mawas diri. Oh, data saya itu nggak cukup adekuat, ya, nggak cukup banyak. Novelty-nya nggak cukup, ya, nggak cukup bagus, ya. Oke lah,
Jangan original research article atau full paper, short communication sudah cukup. Ya, kita coba lempar ya ke publikasi. Ya. Kemudian kita harus pandai-pandai memilih artikel jurnal. Ya, ini beberapa publikasi yang sudah saya terbitkan ya dari Q3, ya Q2, Q1. Ya. Perhatikan Bapak Ibu bahwa struktur manuskrip itu penting. Ya. Selalu ikuti template. Ya. Author guideline pasti harus saya baca. Ya. Struktur penulisan, ya Bapak Ibu, di samping mengikuti imrat, ya introduction itu harus ada apa saja, terutama novelty itu pasti ditanyakan. Research gap harus secara implisit harus disampaikan. Ada gap apa toh dari existing knowledge yang sebelumnya. Ya. Kan pasti di dalam latar belakang Bapak Ibu akan menyampaikan state of the art, existing knowledge yang sebelumnya. Nah, ketika mengetahui itu, pasti ada celah yang belum pernah diteliti, atau mungkin juga datanya belum lengkap, atau metodenya mungkin sudah usur. Nah, disinilah riset gap muncul. Tugas peneliti Bapak Ibu itu filling the gap, mengisi kekosongan itu, mengisi celah dengan cara penelitian. Ya. Nah, jangan lupa nanti di introduction sampaikan itu novelty. Harus secara eksplisit apa tuh yang ditawarkan novelty-nya, kebaruannya itu apa. Ya. Jadi kebaruan menyampaikannya beda dengan tujuan. Jadi harus disampaikan secara eksplisit. Kemudian nanti selanjutnya sampai ke conclusion. Ya. Saya tidak akan banyak panjang lebar di sini ya, karena ini sebenarnya materi untuk apa namanya teknik penulisan artikel ilmiah. Ya. Ini juga contoh title ya, memang kita harus juga pandai-pandai membuat title ya, disesuaikan dengan scope aim and scope dari jurnal sasaran. Nah, menulis abstrak dengan keyword ya, pendahuluan dan lain-lain sekarang agak lebih mudah ya, menggunakan AI ya. Ini sudah mulai ada kata kunci AI, kita sudah mulai masuk ke bahasan yang terakhir ya Bapak Ibu. Nah, ini beberapa artikel jurnal ya, yang sudah saya tulis dan sudah saya publikasikan. Yang kiri itu adalah yang di Q1, yang di kanan itu Q3 ya. Dan ini yang F1000 Research ini Q1 ya, ini sudah saya tulis ya dengan apa namanya, dengan mitra-mitra ya. Nah, ini juga dengan teman yang ada di Amerika yang sebelah kiri ya, waktu saya postdoktoral di sana ya, visiting research. Dan yang kanan ini hasil dari di Jepang ya waktu itu. Ini ada di Scientific Report. Scientific Report itu bagian dari Nature ya, satu atap dengan publisher di Nature. Ya. Ini dengan sensei saya ya. Ini ada 2 kali ya. Nah, sudah seharusnya juga Bapak nanti Bapak Ibu kalau sudah berkali-kali menulis artikel ya, publikasi, itu akan terasah sehingga nanti bisa mengidentifikasi kesalahan-kesalahan ya di dalam penulisan, kesalahan-kesalahan pada saat di reject ya, supaya itu tidak terulang lagi ya. Nah, itu harus diidentifikasi sampai juga gaya penulisan, grammar dan lain-lain ya. Saya banyak belajar dari penulisan kesalahan-kesalahan tersebut sampai hal yang kecil-kecil, contohnya penggunaan endas dan emdas ya, garis penghubung kecil dan yang panjang itu pun saya perhatikan ya, karena itu dapat kritikan dari reviewer. Nah, oke, nah ini beberapa hal tentang publikasi ya. Nanti kalau kita ada diskusi, saya boleh juga menyampaikan ya. Sudah banyak bagaimana cara menampilkan novelty, bagaimana cara menulis material metode yang betul ya, yang disukai, termasuk menampilkan gambar-gambar ini. Ya, ini gambar waktu riset di Jepang ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke artikel ini yang ada di download itu ya, ada link itu high resolution benar ya. Cara memfotonya itu tidak hanya menggunakan kamera smartphone, tapi betul-betul kamera yang nanti bisa dimasukkan ke Google satelit ya, lalu dikonversi dengan gambar seperti ini, sehingga kalau di-download orang itu betul-betul high resolution, ya tajam sekali. Nah, itu perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu memang di dalam manuskripnya itu menampilkan gambar-gambar ya. Jadi jangan hanya sekedar foto-foto itu ya, walaupun angle-nya sudah pas, memakai kamera yang megapikselnya besar. Kalau saran saya betul-betul memakai kamera ya, karena pasti ada perbedaan ya. Saya sudah membuktikan berkali-kali.
Nah, kemudian juga ini beberapa teknik penulisan result and discussion, bagaimana cara menampilkan tabel dan grafik ya supaya enak dilihat ya. Kadang ini juga sebuah tips ya, dapat dari reviewer juga. Memang garis-garis ini ya, garis di grafik ini dia bilang bahwa coba pakai 0,75 itu akan lebih nyaman dilihat di mata ya, jangan tebel-tebel ya. Dia bilang jangan terlalu tebal, ini nggak bisa dilihat, nggak bisa dibedakan antar titik ini ya. Nah, standar saya biasanya sekarang saya buat antara 0,5 sampai 0,75 untuk ketebalan garis. Nah, ini teknik juga menampilkan data kita dalam bentuk tabel-tabel. Nah, berikutnya yang penting juga Bapak Ibu jangan lupa acknowledgement ya. Kalau Bapak Ibu dapat funding, jangan lupa ditulis orang-orang yang ikut andil dalam riset tetapi tidak bisa dimasukkan dalam author, co-author. Jangan lupa masukkan ke acknowledgement ya. Karena banyak kasus juga yang tidak dimasukkan itu akhirnya mendapatkan komplain. Itu sering terjadi ya. Referen saat ini Bapak Ibu sangat saya sarankan untuk menggunakan reference manager. Ya. Bisa Mendeley, bisa Zotero. Saya sendiri lebih familiar menggunakan EndNote ya, karena sejak sekolah saya menggunakan EndNote. Jadi tolong Bapak Ibu sekarang sudah mulai dibiasakan ya, karena saya masih melihat banyak yang masih manual ya. Walaupun saya ada trik bagaimana kalau Bapak Ibu menulis manual itu bisa tinggal saya kopas ke website tertentu, nanti bisa langsung masuk ke Zotero Mendeley, itu bisa ya. Ada web namanya Citation Finder ya, itu langsung bisa mengcopy yang manual, nanti dibuat file referen, nanti bisa dipanggil dengan Mendeley, Zotero atau EndNote ya, itu bisa. Nah, ini beberapa ya. Nah, ini EndNote saya biasa dengan itu ya. Bedakan juga ya Bapak Ibu antara daftar pustaka, bibliografi itu berbeda dengan daftar referensi atau daftar acuan ya, atau referensis ya, itu ada perbedaannya. Saya dulu pernah menulis di suatu media sosial perbedaan antara bibliografi dan referensi. Nah, kemudian sekali lagi ini adalah graphical image ya. Biasanya kalau kita submit sebuah artikel itu kadang harus menyertakan file-file terpisah ya, image model. Nah, image ini memang harus high resolution, harus jelas, tidak boleh blur. Jadi ini beberapa artikel yang kami tulis bersama dengan peneliti dari Jepang, yaitu memang high resolution benar ya. Jadi Bapak Ibu bisa download di scientific report ya untuk bagian ini. Kadang-kadang kita harus membuat ringkasan tapi dalam bentuk gambar ya, graphical image juga ya. Nah, ini memang sekarang ini dosen itu dituntut untuk multi talent nih ya. Harus bisa menggambar, harus bisa membuat animasi ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, sekarang kan banyak AI ya, banyak fasilitas. Bapak Ibu bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan kalau mode suara Eleven Lab ya, dan lain-lainnya. Sudah banyak AI yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mendesain sebuah graphical image atau bahkan video. Dan ini merupakan bagian penting dari sebuah publikasi. Nah, yang penting juga Bapak Ibu, jangan sampai salah memilih jurnal target. Ya. Banyak tawaran-tawaran lewat email Bapak Ibu, saya yakin. Ya. Lewat tawaran email Bapak Ibu, lewat WA, muncul di Telegram, saran saya dihindari. Ya. Meskipun saya sering mendapatkan tawaran publikasi untuk mengirim artikel di jurnal, di publisher yang mempunyai bendera, langsung saya sebut ya MDPI. Ya. Itu kalau saya agak menghindari karena mahal. Ya. Bisa sampai 30, 40, sampai 50 juta. Ya. Bahkan dari BRIN pun sudah menyetop, kalau bisa jangan di situ. Ya. Beberapa negara sudah tidak memperbolehkan. Ya. Memang kalau dari Kemdikti belum ada edaran resmi tidak boleh ke di bawah MDPI. Ya. Jadi beberapa teman masih ada yang publikasi di situ. Nggak masalah. Ya. Yang penting jangan sampai terjebak dalam jurnal predator. Ciri khas jurnal predator ya salah satunya proses reviewnya itu asal-asalan. Hanya formatif, tidak mengenai sampai substansial. Hati-hati ya Bapak Ibu, sudah banyak kasus
gagal jadi guru besar gara-gara proses reviewnya hanya mengena pada formatif. Ya. Sudah banyak kasus. Jadi tidak sampai ke substansial. Ya, jadi para reviewer itu sudah bisa melihat, wah ini kunci ya, jurnal kunci, artikel jurnal kunci yang untuk pengusulan guru besar ini tidak cukup menyentuh substansi. Ya. Jadi akhirnya tidak direkomendasikan ya, untuk naik ke lektor kepala maupun ke guru besar. Ya. Nah, sekali lagi hindari jurnal yang tidak direview. Kalau Bapak Ibu sudah terlanjur mengirim dan menerima hasil review dan belum bayar, mending tarik. Mending tarik. Ya. Jangan diteruskan. Cek reputasi jurnal ya, dan cek beberapa yang ada di slide ini. Supaya hasil penelitian Bapak Ibu betul-betul bisa disematkan di jurnal yang terindeks yang benar-benar ya. Sinta ya, kemudian yang terindeks Scopus, Web of Science ya, yang kredibel lainnya. Jangan yang di asal-asalan proses reviewnya terutama itu. Nah, bagaimana menemukan jurnal yang cocok? Ya, itu kadang juga sebuah perjuangan. Sekarang sudah banyak website-website yang bisa membantu kita untuk menemukan jurnal target sasaran. Ya, bisa jurnal Finder dari Emerald, ini bidang sosial, ya, ekonomi, ya, atau Wiley Journal Finder, ya, Elsevier Journal Finder, dari Taylor and Francis juga sudah ada, pakai Researcher Live juga ada. Bapak Ibu bisa mencoba tanya ke AI juga bisa. Ya. Nah, Bapak Ibu juga harus mengenal software-software yang cukup sangat membantu. Di perjalanan karir saya tidak lepas dari beberapa software ini. Ya, saya lagi Endnote, Reference Manager, atau Mendeley, atau Zotero. Itu sudah ya teman, ibaratnya sehari-hari. Ya. Kedua, saya familiar dengan Quillbot. Ya. Ini adalah software untuk paraphrase. Nah, ini saya sangat banget mengandalkan software ini. Bapak Ibu harus ya familiar ya. Mungkin masih banyak pilihan software untuk paraphrase ya. Kalau pengalaman saya, Quillbot ini paling enak digunakan. Ya. Kemudian DeepL. Nah ini kalau dulu Google Translate, tapi sekarang DeepL ini sudah cukup familiar. Katanya sekarang ada penggantinya lagi yang lebih powerful. Ya, silakan Bapak Ibu melihat perkembangan AI yang sekarang. Yang untuk cek similarity paling powerful sekarang ini saya mengandalkan masih Turnitin. Kalau tidak punya akun sendiri, banyak jasa-jasa. Ya, artinya jasa untuk ngecek ya, bukan jasa untuk menurunkan similarity. Ya, jasa itu ada yang benar, ada yang enggak. Ya, jadi harus hati-hati juga. Ya. Ada yang benar, ada yang enggak. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ya, sebelum kita nanti berdiskusi peran AI. Ya. Saat ini nggak dipungkiri lagi, apakah boleh menggunakan AI untuk karir kita, untuk publikasi kita? Boleh, ya, nggak masalah. Yang nggak boleh itu langsung copy paste, ya, copy paste langsung digunakan, nggak boleh. Tapi kalau untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita, baik di pendidikan, penelitian maupun pengabdian pun, untuk mencari riset gap, mencari novelty, ya, menemukan kebaruan, membantu merancang introduction, boleh, nggak masalah. Ya. Di antaranya ini yang banyak saya gunakan. Ya. ChatGPT sekarang saya coba bersanding dengan DeepSeek. Ya. Ini kan sudah populer ya, DeepSeek ini sudah mengalahkan popularitas ChatGPT. Ya. Yang kiri atas yang ada tulisannya Your Result, ini adalah paper poll. Ya. Paper poll ini pengalaman saya, salah satu fasilitas di paper poll itu adalah mengecek kesiapan artikel jurnal Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya manuskrip, upload di paperpol, di bagian submission check, nanti dia akan memberikan clue di sini. Ya. Kalau banyak hijaunya, nggak banyak merahnya, ya, ini nanti dia akan memberikan tanda-tanda. Ya. Apakah ini sudah benar, ini nggak benar, ini kurang ini, kurang ini. Nanti akan keluar. Kalau minor issue, ya sudah, coba perbaiki dulu, baru submit. Saya pernah coba nekat ya untuk membuktikan. Ya. Ternyata di sini masih merah. Ya. Banyak yang harus diperbaiki. Nah, sudah saya coba. Ya. Namanya harus dibuktikan. Saya coba ternyata benar di reject. Jadi
Ini bisa sangat membantu Paperpot. Ya. Ada fasilitas submission check untuk membantu. Ya. Kemudian untuk cari riset gap, novelty, Bapak Ibu bisa menggunakan Scopus AI, ya, bisa menggunakan Perplexity atau menghubungkan satu riset dengan yang lainnya, bisa menggunakan konsensus. Ya. Kalau menulis buku, merancang buku, saya biasanya menggunakan Somewhere. Ya. Ini cukup powerful, ya, dan Bapak Ibu bisa mengcustomize, ya, dengan ide-ide. Bapak Ibu mau merancang buku apa atau ini sangat cukup membantu Somewhere ini. Nah, yang lain-lain ya seperti Perplexity, Yumata, Jenny ini pernah saya gunakan, ya. Tetapi memang saya mulai tinggalkan. Saya fokus pada yang memang betul-betul saya familiar dan betul-betul menunjang dalam keseharian saya sebagai dosen, ya, dalam hal ini untuk menunjang Tridharma. Ya. Perplexity ini sangat bagus sekali untuk mencari riset gap. Untuk mencari riset gap, Bapak Ibu bisa bertanya di sini sesuai bidang Bapak Ibu sekalian. Nanti akan diberikan beberapa alternatif riset gap atau bakalnya nanti menjadi novelty apa saja yang bisa kita angkat dalam sebuah penelitian. Nah, semuanya akan tergantung pada prompt. Nah, masalah prompt ini juga ada ilmunya sendiri, ya. Bagaimana merancang sebuah supaya jauh dari si asisten, ya, AI ini sesuai yang kita inginkan. Ya, bagaimanapun bahasa yang tergantung dengan kita. Ya. Nah, ini connected paper, Bapak Ibu, melakukan satu riset satu dengan yang lain. Ya. Kalau biasanya yang masih samar-samar, ya, itu biasanya belum banyak yang diteliti. Ini bisa menggunakan connected paper. Untuk riset gap itu juga bisa menggunakan konsensus AI. Ini cukup powerful juga, ya. Bisa menggunakan OpenRead, ya, atau Site AI, ya. Dulu namanya TypeSet. Bapak Ibu juga bisa pakai, ya. Ini untuk menunjang publikasi atau pengajaran, dan impact-nya ya nanti akan mengangkat karir Bapak Ibu dan H-Index. Beberapa plagiarism checker sangat bermanfaat juga, ya. Selain Turnitin, banyak sekali yang free, ya. Itu bisa Bapak Ibu gunakan, ya. Quillcode ini sekali lagi saya yang paling powerful bagi saya, ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu punya pengalaman bisa sharing dengan saya, ya. Ini bisa untuk paraphrase, ya, grammar checker, ya, plagiarism checker, ya, summarizer, bisa citation generator maupun AI detector ini yang baru. Bisa mendeteksi seberapa AI tulisan kita, ya. Karena memang kalau masih terdeteksi AI-nya tinggi, ya harus kita humanize, ya, supaya bahasanya itu seperti manusia. Nah, ini yang terakhir, ya, dalam perjalanan publikasi tadi menjawab reviewer komen itu juga punya trik sendiri-sendiri. Nah, ini adalah contoh komen saya yang saya berikan untuk menjawab reviewer, ya. Nah, ada banyak tekniknya, ya, seperti ini, dan panjang biasanya ceritanya, ya. Kadang pengalaman saya itu bisa sampai 6-7 lembar, ya, dan pertanyaannya bisa sampai 20-30 pertanyaan dari 3 atau 4 reviewer. Nah, itu harus kita jawab semuanya, ya. Biasanya artikel jurnal yang reputasinya tinggi, ya, impact faktornya tinggi, biasanya pertanyaannya wah akan sangat substansif sekali, ya. Tidak hanya ini kurang koma, miring, kurang ini enggak, tapi betul-betul sampai substansinya. Mengapa begini? Mengapa pakai metode ini? Ya, mengapa hasilnya begini? Padahal perbandingan sebelumnya seperti ini. Nah, itulah yang betul-betul sampai ke substantif. Dan andai kata Bapak Ibu berhasil, ya, mempublikasikan yang substansi ini sampai di review seperti ini, ya, jangan lupa Bapak Ibu simpan email itu, ya, simpan email bukti review ini, bukti submit, bukti review, bukti korespondensi dengan reviewer, simpan baik-baik di folder yang Bapak Ibu ingat, ya. Karena nanti dalam pengusulan untuk karir, untuk terutama lektor kepala dan ke guru besar, itu harus disematkan, ya. Jadi jangan sampai hilang, ya. Pengalaman kemarin, wah, banyak yang kelabaan mencari-cari, akhirnya nggak ketemu, ya. Ketemu juga yang cuman korespondensi submit, ya, tapi bentuk komunikasi pada saat di review hilang, nggak ada, ya. Dicari-cari nggak ketemu. Bahkan ada yang aneh,
komunikasinya katanya lewat WA. Wah, ini kasus juga ada dulu. Ya, jadi review itu bisa lewat WA. Wah, ini sudah langsung ditolak itu, ya, direkomendasikan. Ya, itu pernah terjadi ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, harapan saya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah kontak email saya maupun WA saya. Saya sangat senang membuka jejaring dengan Bapak Ibu sekalian. Jangan sungkan-sungkan kalau mau kolaborasi dengan saya, apalagi yang sebidang, ya, apalagi yang memang bisa lintas bidang yang bisa dikolaborasikan, ya. Dan itu adalah eranya. Saya dari biologi tidak mungkin bekerja dengan orang biologi saja, ya. Saya perlu orang dari bidang lain, ya. Pada saat saya dapat kedai Reka, ya, tahun 2022, tim riset saya dari ekonomi, dari teknik, dari berbagai bidang. Jadi silakan bisa mencatat kontak email maupun WA. Saya sangat senang sekali bisa menunggu diskusi dan kolaborasi pendidikan, riset, menulis buku bersama nanti kita terbitkan dipublish, ya, itu sangat menyenangkan sekali. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan waktunya ke Mbak Rida. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Rudi untuk materinya luar biasa. Lengkap sekali ya Bapak Ibu sekalian. Tadi ada apa sih tipsnya, apa sih resepnya? Sudah ada 5 resep tadi yang disampaikan oleh Prof. Rudi. Kemudian bagaimana kita mengoptimalkan publikasi dan juga untuk memanfaatkan AI. Karena kalau dosen zaman now ya Bapak Ibu sekalian, dosen zaman now itu tidak memanfaatkan AI, itu kita ketinggalan zaman katanya gitu ya Prof ya. Ya, Dan juga pastinya tidak hanya AI, tools kita harus manfaatkan karena itu bisa memudahkan kita Bapak Ibu sekalian. Kita butuh asisten sebanyak mungkin begitu ya, asisten untuk penulisan, asisten publikasi supaya kita yang multitasking ini bisa lebih ringan melakukannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini langsung saja ya Prof. Mohon izin untuk saya buka untuk sesi diskusi. ya, Baik siap. Bapak. Siap Bapak Ibu sekalian, silahkan untuk yang tadi menanyakan untuk link absensi sudah di-share oleh admin melalui kolom chat Zoom, silahkan. Untuk e-sertifikat Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengisikan datanya dan bisa langsung mendownload e-sertifikatnya. Untuk materi akan kami kirimkan melalui email sesuai data yang ada di form absensi ya Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami kirimkan setelah mendapatkan materi dari Prof. Rudi. Begitu, jadi pastikan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi absensi dan namanya tidak ada kekeliruan karena Bapak Ibu sekalian langsung akan bisa mendownload e-sertifikatnya. Dan mari Bapak Ibu sekalian kita buka untuk sesi diskusinya. Silahkan yang ingin bertanya, ingin berdiskusi untuk bisa raise hand Bapak Ibu sekalian. Oke, ini sudah ada dua peserta yang raise hand, Prof. Rudi. Saya mohon izin untuk sesi yang pertama ini kita akan persilahkan kedua peserta yang sudah raise hand ini untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Olin Silvania untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silahkan Bu Olin. Selamat siang Mbak Rida, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya dan mohon maaf saya belum bisa on camera dulu. Tadi saya tertarik di bagian research group gitu. Nah, yang mau saya tanya dan mungkin bisa di-sharingkan pengalamannya itu bagaimana cara untuk mengatasi konflik antara dosen atau peneliti muda dengan sudah senior. Karena kan berdasarkan pengalaman saya itu ketika ada research group, jadi penelitian proyek itu sempat ada konflik dan itu cukup mempengaruhi bagaimana relasi dan juga kualitas hasil risetnya itu kira-kira bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih Prof. Sebelumnya. Oke, baik terima kasih banyak Bu Oli. Nah, ini menarik Prof untuk rekan-rekan dosen muda ini ya. Kami merasa junior, jadi kadang ada sedikit konflik pastinya ya. Itu yang namanya dinamika kelompok pasti ada ya Prof. Nah, ini bagaimana nih tips triknya dari Prof Rudi untuk bisa meminimalisir konflik yang berakibat pada kualitas risetnya, bahkan nanti berdampak pada kualitas publikasinya. Silakan Prof Rudi. Terima kasih Mbak Olin ya atas pertanyaannya. Cukup bagus sekali ya. Memang
seperti yang dikatakan Mbak Ida tadi ya, memang itu sebuah dinamika ya. Kita bersinggungan dengan teman-teman yang lain yang isi kepalanya, isi hatinya bisa berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman saya ya, saya menempatkan diri sebagai seorang pendidik, peneliti, walaupun bolehlah dianggap sudah senior ya, karena sudah puluhan tahun begitu ya. Saya selalu menganggap bahwa saya itu selalu harus pengen diisi. Ya. Diisi tidak hanya dari teman-teman yang sebaya saya. Saya bahkan sering menganggap yang muda-muda ini memang jauh lebih pintar dari saya. Ya. Mereka yang bergerak di biologi molekuler, ya, bidang saya ya, dengan riset-riset mereka info, dengan rekayasa jaringan, itu saya harus belajar dengan ya, saya selalu terbuka. Bahkan di dalam kelompok riset saya yang di Danau ini, yang dengan Inukos Belanda ini, ada riset yang saya ajak di riset grup saya. Itu yang masih cukup muda. Saya mengambil dia karena memang saya perlu ekspertis yang saya tidak mau ya, dari yang tua ke yang gimana kalau yang muda ke yang tua. Nah, ini memang agak susah ya, karena harus mengerti karakter yang lebih senior ya. Kita harus bisa memahami ya. Tetapi kuncinya ya menurut saya semua adalah keterbukaan. Satu, keterbukaan. Semuanya harus dikomunikasikan dengan baik. Jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Dan sampai sejauh ini ya, dalam riset grup saya itu nggak pernah ya terjadi konflik ya, baik yang muda dengan yang tua ya. Bahkan pernah terjadi dalam satu grup riset yang saya buat, yang tadi saya namakan riset sampai pensiun ya. Itu ada anggotanya waktu saya buat proposal, itu dia nggak tak ajak ya, nggak apa-apa ya. Tapi saya bilang, Bu, ini nggak tak ajak dulu ya, karena ini bidangnya agak berbeda. Saya mengajak yang lain. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Jadi kuncinya adalah keterbukaan, komunikasi, dan bagi kita sendiri itu jangan pernah merasa bahwa kita itu sudah hebat. Ya. Tetapi ingat bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah itu tidak bisa dikati juga dengan satu ekspertis atau satu bidang. Ya. Meskipun itu adalah penelitian yang ada di payung kita. Ya. Itulah mengapa di setiap hibah penelitian pasti ada anggotanya. Ya. Nah, anggota itu diharapkan bisa mengisi, ya, bisa mengisi apa yang tidak bisa kita jangkau. Ya, karena memang manusia pada dasarnya penuh dengan keterbatasan. Ya. Jadi sekali lagi kuncinya Mbak Olin adalah komunikasi, keterbukaan, dan bahwa kita gelas setengah kosong, setengah isi yang harus memang dimasuki oleh yang lain. Ya. Gelas setengah isi. Ya. Mendapatkan dari yang lain. Jangan pernah kita menganggap kita gelas yang sudah terisi penuh. Demikian Mbak Rida dan Mbak Olin, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Prof. Jadi memang meminimalisir konflik pastinya kita sudah memiliki kesepakatan bersama dan juga memiliki expertise masing-masing ya Bapak Ibu sekalian sehingga kebutuhan masing-masing juga sudah bisa diakomodir. Nah, jadi yang namanya konflik memang sudah apa namanya harus kita antisipasi sebelumnya dan dari kedua belah pihak juga harus saling memahami hal ini ya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai senior, kita sebagai junior itu harus saling melengkapi dengan peran masing-masing. Baik, terima kasih banyak Prof penjelasannya, sharing pengalamannya. Selanjutnya ini kami persilahkan kepada Ibu Firda Narulita untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silahkan Ibu Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bertanya pada acara hari ini. Terima kasih juga Prof. Rudi atas penyampaian materinya yang sangat-sangat bermanfaat insya Allah untuk saya dan rekan-rekan lainnya. Saya ingin menanyakan satu hal aja Prof. Tadi kan disebutkan ada beberapa jurnal predator gitu ya Prof ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kayak kita sudah terlanjur tadi Prof, sudah terlanjur masuk ke submit ke jurnal yang ternyata kurang dipercaya gitu ya,
kredibel. Nah, kemudian apakah kita bisa sewaktu-waktu menarik naskah kita dengan cara kita langsung aja tuh mensubmit ke jurnal lain, atau kita harus kayak ngemail dulu ke editornya atau kayak gimana? Apakah kalau misalnya kayak kita langsung submit di tempat lain, apakah tidak ada indikasi plagiat karena kita sudah mensubmit di jurnal yang tersebut? Itu aja sih Prof yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Firda. Nah, ini mungkin banyak juga dialami oleh rekan-rekan dosen pemula, rekan-rekan dosen muda ini, Prof. Kalau sudah terlanjur, terus seperti apa? Kemudian bagaimana untuk kita menghindari untuk apa namanya kita submit di beberapa tempat supaya nanti tidak dianggap untuk fabrikasi ataupun bahkan tersangkut pada etika-etika publikasi yang dilarang begitu, Prof. Silahkan, Prof. Rudi. Baik, terima kasih. Jadi ketika sudah terlanjur submit ya, itu jalan satu-satunya Bapak Ibu harus email. Harus email bahwa kita akan menarik ya, akan withdrawn ya. Atau bahkan kalau misalnya ada kesalahan, bahkan kan ada banyak kasus juga sampai sudah publish akhirnya di-retract ya. Karena ada banyak kejadian-kejadian. Tetapi bersyukurlah kalau masih dalam tahap submit dan dirasa itu ditengarai, wah ini kayaknya jurnalnya nggak beres nih, ya kan? Ternyata setelah dilacak-lacak lagi, wah ini terindikasi predator, nggak benar, dan mungkin nanti akan menimbulkan masalah-masalah, email. Ya. Ketika email, simpan email tersebut. Ya. Kita coba tunggu dulu jawaban. Ya. Kita coba dulu, kalau belum ada jawaban, coba email yang kedua atau bahkan ketiga. Simpan email baik-baik. Ya. Ketika dapat jawaban, syukur. Ya. Artinya, menarik itu adalah hak kita. Karena itu belum pindah. Ya. Karena nanti biasanya kalau sudah proses mau publish, itu ada yang namanya perpindahan, ya, namanya CTA, Copyright Transfer Agreement. Nah, hak kepemilikan akan berpindah. Nah, selama itu belum berpindah, itu hak milik kita, copyright kita. Ya. Jadi, simpan bukti email, simpan jawaban. Kalau misalnya bisa ditarik, baru Bapak Ibu submit ke tempat lain. Aman. Atau suatu saat dia masih muncul, ya, Bapak Ibu bisa memberikan bukti-bukti tersebut. Yang paling penting kan bukti. Segala sesuatunya nanti kalau misalnya andai kata Bapak Ibu ingin naik pangkat, terbukti, loh ini kok ada yang ini, sampaikan bukti bahwa ini sudah saya retract, saya withdrawn, ya, ini bukti-buktinya, sudah ada jawaban. Namun karena mungkin repositorinya masih muncul, ya, ini berarti terdeteksi tinggi, ya, similarity-nya. Ya, jadi aman. Saya lagi pastikan bahwa ada komunikasi terlebih dahulu. Jangan langsung disubmit ke tempat lain. Karena memang sebenarnya juga secara etika nggak boleh. Kita mensubmit langsung satu artikel tanpa ada jawaban dari editor, misalnya reject atau masih dalam proses kita mengirim yang lain tuh nggak boleh. Ya. Jadi harus pastikan di satu tempat. Demikian Mbak Wida, semoga jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Prof. Jadi kalau sudah terlanjur, kita email untuk withdraw begitu ya, Prof ya, untuk kita tarik kembali artikel yang sudah kita submit dan kalau memang belum ya untuk bisa ditarik begitu ya. Harapannya memang kita harus memang dituntut lebih teliti ya, Prof, saat kita akan submit artikel kita pada sebuah jurnal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita harus sering-sering update untuk jurnal apa saja sih yang Ya. kita hindari begitu ya. Jurnal-jurnal memang yang eh, bagus untuk bisa kita submit itu memang kita baiknya Bapak Ibu sekalian sudah punya listing jurnal sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu sekalian masing-masing supaya tidak terjerat pada jurnal predator. Begitu ya, Prof ya. Boleh tambahkan sedikit Mbak Rida? Silahkan, Ya. Prof, silahkan. Bapak Ibu hati-hati ketika dapat tawaran mempublikasikan artikel yang terindeks Scopus pun, ya, bahkan Q3 maupun Q4, ya. Karena biasanya publisher-publisher tersebut atau editornya itu jarang banget menawarkan. Kalau dia menawarkan, Bapak Ibu perlu cek kejadian yang pernah terjadi, ya, ditawarkan begitu, tapi ternyata dia sudah tahu bahwa
di tahun depan jurnalnya ini akan discontinue, yang akan di-exclude dari indeks Scopus. Dia sudah tahu itu, maka dia mencari keuntungan, menawarkan diri kepada author-author yang terburu-buru ingin mempublish. Nah, publish memang pada saat itu terindeks ketiga, tapi editor sudah tahu ini bakalnya tahun depan karena track recordnya nggak bagus, dia akan di-exclude. Nah, otomatis nanti kalau sudah terlanjur, terindeks, kemudian discontinue, dan exclude, itu nggak bisa untuk kenaikan pangkat, ya, karena sudah exclude. Nah, itu harus waspada, Bapak Ibu sekalian, dan itu pernah terjadi. Demikian, Mbak Ida. Baik, terima kasih banyak, Prof. Nah, jadi lebih hati-hati lagi Bapak Ibu sekalian untuk ketika mendapatkan penawaran publikasi. Baik, silahkan kami buka lagi untuk sesi diskusinya. Ini masih ada waktu. Kami lanjut ya, Prof ya. Mohon Boleh? izin. Ya. Selanjutnya ini kami persilahkan kepada Bapak Bambang Satrio. Silahkan Pak Bambang untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Suaranya putus-putus, Assalamualaikum. Bapak. Mohon izin Bu Rida, saya nggak bisa menampilkan video. Apakah terdengar, Bu? Ya, saat ini terdengar jelas. Iya, di sini mati lampu soalnya, Bu. Jadi gini, terima kasih dari Bu Rida dan dunia dosen. Mohon izin, Prof. Rudi, saya ingin bertanya. Saya masih sangat awam dan masih baru. Terkadang saya berpikir, Prof, misalnya kalau misalnya saya ingin publish jurnal gitu, hanya berpikiran untuk yang penting memenuhi untuk syarat untuk progres dari karir saya dan lain-lain gitu, Prof. Tapi terkadang kalau udah submit gitu, ngelihat dari rekan-rekan yang lainnya kayak berpikir, kayaknya harusnya jurnal ini bisa lebih tinggi dari seharusnya. Misalnya saya uploadnya di Sinta 4 apa 3 gitu, tapi harusnya bisa di atasnya gitu, atau di Skokus atau gimana kalau ngelihat dari rekan-rekan yang lainnya. Kalau dari Prof. Rudi sendiri, untuk kita ngenilai dari jurnal kita sendiri gitu, Prof. Nggak muluk-muluk ya. Kita tahu dari kualitas jurnal kita itu layak di mananya itu gimana ya, Prof ya? Sebelumnya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Nah, ini menarik nih, Prof. Bagaimana kita bisa self-assessment, menilai sendiri artikel yang sudah kita susun untuk bisa kita submit ke jurnal yang tepat, bahkan untuk sekaligus rankingnya yang bagus juga nih, supaya nantinya kita tidak hanya yang penting BKD tercukupi, Ya. tapi untuk nanti pengembangan karir dosen kita untuk jabatan fungsional pun juga bisa mendapatkan yang lumayan juga begitu. Nah, silahkan Prof. Baik, terima kasih Pak Bambang, ya, senang sekali bisa bertemu di sini, ya. Jadi begini, kualitas sebuah artikel publikasi itu dari pandangan saya pribadi dan beberapa teman, itu memang terletak pada novelty atau kebaruan. Itu yang paling utama. Nah, apakah benar riset ini baru atau tidak? Biasanya kalau Bapak Ibu bisa menemukan novelty dengan baik, ya. Nah, itu walaupun datanya katakan minim, tetapi kalau novelty-nya benar-benar sesuatu yang baru yang ditawarkan, itu nggak masalah kok. Bisa masuk ke jurnal yang bahkan tidak hanya Sinta yang 1, 2, 3, tetapi juga bisa sampai jurnal yang top tier. Karena memang benar-benar kebaruan, novelty. Nah, untuk bisa menemukan ini ya itu tadi, Bapak Ibu memang harus banyak-banyak menemukan existing knowledge atau state of the art-nya. Itu benar-benar ya dari banyak jurnal. Makanya sekarang kan banyak AI yang bisa langsung menarik banyak jurnal, mengumpulkan jadi satu, kita bisa menemukan ide-ide secara cepat dari berbagai jurnal itu, kemudian kita bisa menemukan celah-celah. Nah, itulah novelty-novelty yang ada di bidang kita itu tadi. Nah, ketika itu dijadikan sebuah riset, maka data-data yang mengikutinya itu akan sangat berharga sekali. Nah, kalau Bapak Ibu memang yakin bahwa ini adalah novelty yang memang benar-benar baru, ya, berdasarkan existing knowledge yang sudah ada ditarik dari situ, jangan ragu Bapak Ibu untuk mensubmit ke jurnal yang indeksnya tinggi. Nggak masalah, ditolak, nggak ada ruginya. Saya
pernah mencoba beberapa kali, ditolak. Biasanya ada yang penolakannya itu ada hasil review. Nah, justru itu bisa memperbaiki kualitas tulisan kita. Atau kalau misalnya ada saran, ini harusnya ditambah ini, tambah ini. Kalau memang itu memungkinkan untuk ditambah, kita bisa melakukan riset lagi, tambah. Paling tidak kita bisa memperbaiki beberapa kualitas tulisan kita. Nah, nanti boleh dicoba lagi ke jurnal yang sama atau mungkin diturunkan sedikit, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Jadi nggak ada ruginya juga ya, karena ya hanya memerlukan waktu, effort untuk mengubah sedikit latar belakang yang disesuaikan dengan aim and scope-nya dan juga gaya selingkung dari referensinya. Itu waktu yang biasanya ya terbuang di situ. Ya. Tapi dari sisi biaya dan lain-lain kan nggak ada ruginya. Jadi saran saya masukkan ke jurnal yang tinggi kalau Bapak Ibu yakin ada novelty, nilai kebaruan dan datanya bisa disajikan dengan baik. Tolak, revisi, kirim lagi. Yaitu proses dari publikasi itu. Tolak, perbaiki, kirim. Tolak, perbaiki, kirim. Seperti itu, Pak Bambang. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak Prof. Rudi untuk penjelasannya. Jadi yang kuncinya adalah novelty ya Prof ya. Novelty ini sangat penting untuk publikasi kita Bapak Ibu sekalian. Novelty pasti kalau udah mendengar kata oh harus ada novelty-nya pasti langsung pusing nih Prof gitu. Bagaimana ya mencari novelty harusnya gimana ya? Nah, nanti mungkin di lain waktu kita akan undang Ya, Prof Rudi lagi untuk kita untuk bahas terkait novelty ini ya Bapak Ibu novelty. sekalian. Ya. Baik, selanjutnya ini kami persilahkan kepada Ibu Khairani untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silahkan Ibu Khairani. Terima kasih Bu Rida atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bertanya langsung kepada Prof. Rudi. Sebelumnya mohon maaf Prof dan Bu Rida tidak bisa saya untuk on cam karena supaya stabil wifi-nya begitu. Pertanyaan saya Prof, saya ini masih dosen baru dan pemula sekali sehingga masih perlu banyak belajar dan referensi. Nah, terkait dengan publish jurnal, saya sudah mencoba beberapa kali publish jurnal Sinta 3 atau Sinta 4 gitu. Dan saya mencoba yang fee-nya tidak ada atau tidak berbayar atau gratis begitu. Tapi hanya saja yang saya alami kendalanya adalah kenapa padahal memang belum masuk ke review, masih ke tahap evaluasi template begitu. Tapi reviewnya itu memang lama sekali atau apakah prosesnya begitu atau ketika saya sudah melakukan kontak langsung melalui email menanyakan apakah bisa dilanjut untuk review dan segala macam, tetap tidak dibalas begitu sampai sebulan, sampai 1,5 bulan begitu. Apakah Prof solusinya saya mencari publish jurnal lain atau saya tidak menyerah nih Prof karena masih penasaran gitu apakah apa yang salah gitu apakah memang prosesnya seperti itu atau bagaimana nih Prof gitu. Tolong kasih masukan dan pencerahannya Prof. Terima kasih. Selamat siang Prof. Baik, selamat siang. Terima kasih banyak Bu Khairani. Nah, ini juga jadi curhatannya rekan-rekan dosen pemula nih, Prof. Sudah submit tapi tidak ada kabar. Apakah memang untuk submissionnya, proses penerbitannya ini selama ini, Prof? Nah, mungkin boleh di-sharingkan nih, Prof. Silahkan, Prof. Rudi. Oke, baik. Ya, kalau Bu Khairani tadi curhat, saya boleh ya curhat juga ya, pengalaman ya. Jadi, pengalaman saya menerbitkan jurnal yang terindeks Sinta ya. Saya nggak mau menyebut jurnalnya ya. Itu 2 tahun. Jadi nggak cuma hitungan bulan, bertahun-tahun nggak ada jawaban. Cuman kebetulan memang jurnal itu ya sudah nothing tulus, bisa terbit syukur, enggak ya nggak apa-apa karena bukan untuk sebuah syarat ya. Jadi sudah saya tunggu aja ya karena memang itu waktu itu hanya penelitian bersama dengan mahasiswa yang saya bantu dalam penulisan dan saya submitnya. Tapi itu 2 tahun itu benar itu. Nah, beberapa artikel jurnal yang saya submit kejadiannya juga sama. Kadang setelah berbulan-bulan tidak ada kabar. Yang saya coba adalah menghubungi kontak person di situ ya. Di webnya OJS kan biasanya ada. Saya coba hubungi ya. Pengalaman ada yang dibalas, pengalaman ada yang tidak ya. Kalau yang tidak ya saya tidak putus asa untuk email lagi ya. Nah, strateginya supaya tidak terjadi seperti itu lagi ya. Strategi kita adalah melihat berapa isu dia ada dalam 1 tahun ya. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat
tulisan, kualitas tulisan di current isunya. Saya biasanya melihat di current isu, wah ini kok kayaknya tulisan-tulisannya sudah mulai berbobot ya kayak ini. Kalau yang tulisan seperti ini kayaknya kok belum layak misalnya gitu. Dan ini setahun cuma 2 kali, wah ini kayaknya berat ini. Apalagi kalau untuk syarat ya, sebuah syarat ya, kayaknya berat ya, itu dihindari. Kita cari yang jurnal lain yang mungkin setahun bisa 4 kali atau bahkan dalam setiap kali penerbitan ada volume A, ada volume B, ya itu bisa kita cari melewati di website Sinta atau kita browsing di website-websitenya ya, pakai kata kunci itu yang bisa kita lakukan ya. Memang kita harus sangat selektif sekali ya untuk mencari jurnal itu perjuangan memang. Makanya tadi di dalam bagan saya itu merupakan salah satu perjuangan tuh, jurnal finder itu ya, mencari sebuah jurnal kita harus cek ya. Kalau itu jurnal internasional bereputasi, cek Scopusnya, cek di Simago, cek di daftar list dikti apakah dia di blacklist atau tidak, cek di Scopus dapat Excel itu yang discontinue atau tidak. Kita harus sering-sering seperti itu. Yang di Sinta pun juga kita harus sering-sering ya. Sekarang ini pun ada ini jurnal yang sudah sejak November ya, itu nggak ada kabar. Tulisannya in review terus nggak saya email nggak dibalas ya, nggak, masih ada. Nah itu nanti kalau sudah berapa kali saya email nggak berhasil ya sudah, kalau misalnya saya coba retract nanti saya akan ke yang lainnya. Demikian Bu Herani, Mbak Rida, terima kasih, semoga membantu. Baik, terima kasih banyak Prof. Rudi. Jadi memang bahkan Prof. Rudi pun mengalami ya Prof ya, waktu tunggunya lama dan informasinya juga kurang jelas. Jadi memang kita harus teliti Bapak Ibu sekalian supaya ya itu tadi, hal-hal yang tidak kita inginkan pun kita sudah hati-hati saja, kadang juga masih kepleset begitu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini kami persilahkan kepada Bapak Duta Arief Kristanto. Silahkan Pak Duta. Iya, terima kasih Bu Ida dan selamat sore Pak Profesor Rudi ya. Ya, saya mau tanya terkait tentang publish jurnal dan sebagainya. Kebetulan kan saya dosen di bidang teknik informatika ya. Nah, apakah misalnya saya kan punya jurnal mau dipublish di bidang IT lah. Apakah jurnal di bidang IT itu untuk memenuhi syarat BKD dan KUM harus publish juga di tempat yang memang basicnya IT atau memang bisa publish di jurnal yang campuran, entah ada manajemen, ada kesehatan dan sebagainya, atau memang di tempat yang sama untuk memenuhi BKD dan KUM itu sendiri. Itu aja, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Duta untuk pertanyaannya. Menarik juga nih Prof. Jadi kemana sih tepatnya kita harus publish artikel kita, ke jurnal yang seperti apa? Bisa jurnal umum kah atau yang sudah langsung scoop bidang ilmunya spesifik? Silahkan Ya. Prof. Rudi. Oke, baik, terima kasih Mbak Rida. Terima kasih Pak Duta ya, atas kesempatannya bisa berbagi di sini. Berdasarkan pengalaman begini ceritanya ya. Misalnya di bidang IT ya, memang akan lebih baik kalau itu sesuai dengan scope-nya ya. Jadi kadangkala ya tulisan kita itu bisa kita publikasikan sesuai dengan background-nya yang kita tulis ya. Misalnya ya, saya meneliti, mungkin Bapak Ibu kenal dengan belatung, maggot ya kan begitu ya. Maggot ini diberikan ke ikan misalnya, gampangnya begitu ya. Nah ini harus diterbitkan kemana ya kan, apakah bisa ke jurnal lingkungan atau jurnal aquaculture yang tentang ikan? Bisa dua-duanya ya, tergantung titik berat dari latar belakang. Makanya mengirim artikel jurnal itu harus melihat scope dari jurnal sasaran dan juga disesuaikan nanti dengan latar belakang kita ya. Kalau ini mau tak kirim ke jurnal tentang lingkungan, berarti di scope nanti lebih berbicara masalah pengolahan sampah misalnya, karena belatung ini kan bisa mengolah sampah ya. Nanti pemanfaatnya bisa ke ikan. Tetapi kalau lebih dititik beratkan bahwa maggot ini bisa ke ikan, belatung ini ke ikan, bisa ke jurnal aquaculture ya. Jadi kadang masih bisa disesuaikan. Nah, jurnal yang pernah saya terbit, saya penelitian tentang maggot ya, belatung tadi, itu jurnal di jurnal Global Environment ya, itu Q1. Nah, tentang lingkungan nggak masalah ya, itu alternatif pertama ya. Dan kalau di BKD
itu nggak masalah. Tetapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya artikel jurnal yang sudah publish dan artikel ini mau digunakan untuk naik pangkat, ya hati-hati. Reviewer itu menginginkan bahwa artikel jurnal kalau bisa benar-benar sesuai dengan skopnya atau bidang keahliannya. Ya. Banyak kasus ketika itu digunakan sebagai syarat khusus, ya ternyata itu diterbitkan di jurnal yang multidisipliner. Itu ada kemungkinan bisa menggagalkan proses kenaikan pangkat, ya artinya menjadi tidak direkomendasi. Nah, jadi hati-hati tergantung kebutuhan, ya. Kalau untuk naik pangkat amannya jurnal yang sesuai dengan M-Scope. Ya, jadi Pak Duta bisa submit ke jurnal yang terkait dengan IT dan lain-lainnya. Tapi kalau hanya untuk pemenang BKD nggak ada ketentuan di situ kok, ya. Belum ada rambu-rambu di situ sejauh pengetahuan saya. Demikian Pak Duta, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Prof. Nah, ini melanjut, mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan dari kolom chat Zoom. Ini ada yang di kolom chat Zoom ini ada pertanyaan. Izin bertanya, Prof. Ini dari Ibu Raisa. Untuk jurnal Scopus yang menyediakan diskon, namun pengajuannya setelah artikel disubmit, apakah jika pengajuan di diskon ditolak, pembayarannya tetap diwajibkan atau bisa ditarik artikelnya ya, Prof? Jadi ini ada diskon biaya submission begitu. Nah, ini seperti apa nih, Prof? Tipsnya Ya, atau oke, baiknya? baik. Saya pernah mendengar itu kasus, ya. Memang kayaknya mirip mungkin ya, kalau saya tidak salah tangkapnya mengenai diskon ini. Akhirnya kalau diskon itu nggak berlaku, ya. Intinya begini, ketika artikel kita disubmit sudah melalui proses review, tetapi belum ada copyright transfer agreement, pemindahan hak cipta ke mereka, ke publisher, itu masih hak kita untuk menarik, ya, dengan alasan apapun, ya. Karena belum kita pindah CTA-nya, copyright agreement-nya. Jadi masih hak. Nah, tapi kalau sudah kita menandatangani copyright transfer agreement, itu biasanya agak susah, ya. Jadi ya mau tidak mau aturan mereka yang harus diikuti. Tapi selama bahwa belum ada kesepakatan itu, saya lagi kemungkinan kita punya pertimbangan lain, ya walaupun nanti mungkin debat dengan mereka, ya itu masih menjadi milik kita. Ya. Seperti, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Prof. Rudi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Nimrod Manalu. Apakah artikel yang sudah publish pada jurnal yang sudah discontinue ini dapat digunakan untuk menjadi syarat kenaikan jabatan fungsional menuju profesor ini, Prof? Nggak Atau bisa. untuk syarat ini Langsung nggak bisa. langsung nggak bisa ya, Nggak Prof bisa. ya, gitu. Nggak bisa Jadi itu. Ya. memang ini kenapa kita harus hati-hati, Bapak Ibu Ya. sekalian, kita memang harus cek karena kalau sudah discontinue padahal kita butuh untuk naik Japung ya, Prof ya. Ya. Akhirnya ya tidak terpakai. Jadi harus mengganti lagi nih Bapak Ibu sekalian. Begitu ya Pak Nimrod Manalu. Kemudian ini kami persilahkan kepada Bu Julita Lindriani untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan Bu Julita. Baik, Assalamualaikum Mbak Rida, Prof. Rudi. Selamat sore, kami di sini udah sore ya, saya dari Kabupaten Barau, Kalimantan Timur. Eh, Pertanyaannya gini, menarik sekali materi-materi yang saya ikuti beberapa kali webinar ini. Kali ini saya ingin bertanya Prof. Rudi tentang Haki. Apakah harus Haki dulu atau publish dulu di jurnal gitu, Prof. Rudi? Mohon masukannya. Baik, terima kasih Mbak Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya juga mau mengkonfirmasi ini Bu Julita. Haki yang dimaksud ini untuk artikelnya atau produk KI-nya nih Bu? Paten atau paten sederhana atau yang seperti apa yang dimaksud oleh Bu? Artikel. Artikel. Oke. Oke, silahkan Prof. Tapi setahu saya kalau untuk haki artikel ini tidak bisa ya Prof ya untuk Ya. Ya, kita ya klaim. mohon Nah, saya kurang informasi tentang mohon di. Ya. Anjir, silahkan Prof Rudi. Oke, baik. Jadi memang kalau
artikel akan di HKI-kan ya, itu kalau menurut saya mendingan nggak usah ya, daripada kita buang-buang uang 200, 300, Benar, 400 benar. ya kan, mending nggak usah ya. Oke. Kalau buku masih oke, masih Oh bisa gitu. ya. Ada yang reviewer itu akan mengakui HKI-nya dan bukunya, tapi ada reviewer yang tidak boleh, harus salah satu, ada yang seperti itu ya kejadian-kejadiannya. Ya, jadi ya kalau pengalaman saya sekarang, kalau kita membuat sebuah karya HKI ya, HKI itu kan bisa macam-macam ya. Yang paling mudah saja lah, misalnya kita membuat karya sebuah video tutorial atau video misalnya kita melakukan sebuah riset ya. Kemudian ada alur kerja yang bisa kita buat tutor videonya. Nah, itu bisa itu ya. Artikelnya publikasi, di antaranya itu kita membuat video tutorial. Misalnya penggunaan alat ini atau proses ini kita videokan boleh. Tapi kalau kaitannya dengan paten ya sebaiknya lalui dulu patennya ya. Jangan sampai Betul. publikasi dulu. Kalau sudah menjadi ranah publik nggak boleh, itu nggak bisa gugur biasanya. Jadi, Demikian Ibu. Ya, jadi patennya harus dulu ya, Prof ya. harus dulu. Ya, kalau Oke. itu terdeteksi umum, milik umum udah gugur itu. Oh gitu. Ya. Baik, baik. Terima kasih informasinya, Prof Rudi, Mbak Rida. Terima kasih ya. Sama-sama Bu Julita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau menerbitkan HKI dari hasil risetnya, boleh dipilah-pilah langsung Bapak Ibu sekalian. Ada skemanya, ada alurnya, berarti ajukan untuk paten atau paten sederhananya. Kalau mau hasil publikasinya, kalau artikel jurnal ya karena sudah publish di jurnal, tidak perlu untuk HKI-nya atau karya intelektualnya, sertifikat KI-nya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau buku masih bisa kita klaim Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan, jadi langsung dipetakan ya Prof ya. Begitu merencanakan riset ini petakan ini. Nanti kita target luarannya apa saja. Ya, Nah ini betul. harus punya target luaran untuk setiap hasil riset kita Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan yang dadakan nanti oke kita buat ini, kita buat itu setelah risetnya selesai. Tapi justru perencanaannya sebelum kita melaksanakan riset Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak Prof. Rudi. Nah, ini mungkin sebagai penutup ini Prof. Untuk sesi diskusi kita pada sore hari ini terkait optimasi publikasi ilmiah. Apakah boleh nih Prof, ketika kita sudah memiliki hasil riset kita, sudah kita publish dalam sebuah jurnal dalam bentuk artikel. Boleh tidak nanti kita tulis lagi, kembangkan lagi untuk menjadi sebuah buku ini Prof. Nah, silakan Prof Rudi. Baik, jawabannya sangat boleh ya. Tetapi ingat bahwa walaupun itu sudah karya kita, ketika kita akan tulis, kita nggak boleh langsung copy paste. Tetap harus diparaphrase. Mau menjadikan itu sebuah karya tulis yang lain, tetap harus kita paraphrase. Ya. Bahkan kalau kita gambar artikel yang penulisnya kita, ingat Bapak Ibu bahwa kita tadi sudah memberikan copyright kepada publisher. Nah, sudah seharusnya kalau kita mau menggunakan gambar yang sebenarnya kita autornya, itu sudah seharusnya kita minta izin. Nah, jadi hati-hati itu Bapak Ibu. Kalau hanya kita mengambil langsung, walaupun itu tulisan kita yang mempublishkan, tapi kita ingat bahwa sudah ada proses copyright transfer agreement. Sudah seharusnya kita minta izin seharusnya, walaupun itu tulisan kita. Ya. Jadi akan lebih baik kalau mending kita buat gambar yang kita modifikasi ya yang berbeda. Jadi sebenarnya di gambar itu juga ada proses paraphrase ya, gambar yang mirip-mirip ya kan gitu. Tapi bukan langsung mengambil gitu. Nah seperti itu Mbak Rida ya. Jadi boleh, jawabannya boleh, tetapi harus tetap diparaphrase, nanti harus dicek similarity-nya supaya tetap berbeda dari yang lainnya dan nilai similarity-nya itu rendah dan masih bisa ditolerir gitu. Ya, terima Oke, kasih. siap. Ya. Terima kasih banyak Prof. Rudi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mengembangkan lagi ya, supaya mungkin hasil risetnya bisa dimanfaatkan
mendengarkan secara lebih luas, tidak hanya rekan akademisi sesuai bidang ilmu yang bisa mengakses jurnal, bisa juga nanti menuliskan, mengembangkan artikel jurnalnya yang sudah publish ini menjadi sebuah buku. Nah, pastinya Bapak Ibu sekalian nanti bisa memanfaatkan voucher penerbitan buku dari penerbit di publish untuk publish bukunya juga. Baik, terima kasih banyak Prof. Rudi Terima kasih untuk kembali. Ya. sharingnya. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement nih, Prof. Atau support atau tips trik lagi nanti untuk memotivasi, untuk menyemangati lagi rekan-rekan dosen yang masih bergabung di dalam room Zoom kita sore hari ini. Silakan, Oke, Prof. baik. Yang pertama, kita sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdi, Bapak Ibu, jangan cepat lelah atau pernah lelah ya untuk mendidik anak-anak calon generasi penerus bangsa ini. Ya, itu yang pertama. Kalau untuk mewujudkan mimpi Bapak Ibu untuk meniti jenjang karir hingga nanti sampai guru besar atau mungkin karir yang lainnya, untuk mewujudkan mimpi, itu hanya ada dua kata ya, untuk mewujudkan mimpi. Bangun dan kerjakan. Selama itu mimpi, Bapak Ibu tidak bangun dan kerjakan, mimpi hanyalah tinggal mimpi. Tapi ketika kita bangun dan mengerjakan, pasti bisa diraih jenjang tersebut. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Prof. Rudi. Jadi semangat untuk rekan-rekan dosen Indonesia. Kita sebagai untuk agent of change ya, untuk mendeliver ilmu pengetahuan kepada generasi penerus, mempersiapkan Indonesia emas, kita harus tetap semangat untuk bisa mengembangkan diri dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Rudi untuk waktunya, untuk sharingnya, untuk diskusinya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya Prof untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan dosen Indonesia yang sudah bergabung di dalam room Zoom untuk bisa mengikuti kegiatan webinar publikasi dengan tema H-Index naik, karir melesat, optimasi publikasi ilmiah. Pastinya Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kami ucapkan kepada penerbit Republik Yogyakarta yang sudah memberikan support dan berkolaborasi untuk menyelenggarakan webinar kita pada siang hari ini. Jangan lupa kami ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian silahkan mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan e-sertifikat secara langsung dan untuk materinya nanti akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian sesuai data email yang ada pada form absensi yang sudah diisikan. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu rekan-rekan dosen, Prof. Rudi untuk siang hingga sore hari yang luar biasa. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Dunia Dosen selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami memandu kegiatan webinar siang hingga sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Ya, wabarakatuh. selamat Terima kasih, siang. Mbak Rida. wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Prof.